Halo semuanya, hari ini kita akan bahas part ketiga, yaitu determinan. Mari kita mulai. Oke teman-teman, di materi hari ini yaitu determinan of matrix. Nah mungkin sedikit trivia dulu ya terkait materi hari ini. Jadi determinan teman-teman itu sebenarnya merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di dalam sejarah manusia, di mana sebenarnya determinan itu sudah mulai dikenali oleh orang-orang atau manusia, yaitu kurang lebih sekitar 2000 tahun yang lalu. Di mana sebelumnya determinan lebih dikenal sebagai magic number atau kata ajaib. Di mana magic number ini mendapatkan namanya atau determinan mendapatkan namanya sebagai magic number itu karena dia selalu memberikan pola yang repetitif ya dari sebuah susunan bilangan. Nah, di mana 2000 tahun kemudian ya dari perkembangannya di abad ke-19, di abad ke-20, hingga akhirnya kemudian dikenal sebagai namanya determinan. Nah, itu adalah kurang lebih sejarah dari determinan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, secara definisi ya, determinan itu apa sih? Nah, sebelumnya dikenalnya sebagai magic number, namun setelah diketahui ternyata determinan itu adalah melambangkan sebuah scaling factor. Ya, dari sebuah matriks M kali N, di mana M akan sama dengan N. Atau bisa disebut bahwa determinan itu hanya muncul pada matriks yang berukuran sebagai matriks persegi. Di mana determinan itu bernilai skalar ya teman-teman, bukan nilai vektor tapi bernilai skalar. Dan dalam penotasiannya determinan dituliskan dalam bentuk det dalam kurung A atau garis tegak kanan kiri A. Jadi seperti itu. Nah, mungkin terkait materi ya, determinan atau mungkin peran determinan ya dalam scaling factor. Nah, nanti akan kita bahas di video yang lain, di mana di video tersebut, nah nanti kita akan membahas nih secara logik ya, kenapa sih determinan itu bisa seperti itu, dan kenapa determinan itu harus kita cari dalam dunia matematis. Nah, tapi akan kita bahas di video yang lainnya. Nah, untuk di video kali ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana kita mencari nilai dari determinan sebuah matriks. Nah, jadi teman-teman, di dalam determinan sebuah matriks itu sendiri ya, hanya bisa kita temukan pada matriks yang berbentuk persegi. Di mana untuk mencari determinannya ada berbagai macam tergantung dari ukuran matriks yang kita gunakan. Nah, untuk matriks yang berukuran 1 kali 1 ya, atau matriks yang hanya memiliki satu entry saja, maka determinan dari matriks tersebut adalah ya entry dari matriks itu sendiri. Sehingga ketika kita memiliki sebuah matriks A, ya, maka determinannya ya entry dari matriks A. Sehingga kalau entry-nya hanya satu, misal A kecil, ya maka determinan adalah bilangan A tersebut. Nah, untuk matriks yang berukuran 2 kali 2, ya, misal di sini saya contohkan matriks A memiliki entry A, B, C, D, maka determinannya bisa kita cari dengan mengalihkan silang antara A dan D dikurangi dengan entry B dikalikan dengan C. Nah, itu adalah bagaimana kita mencari determinan matriks untuk matriks yang berukuran 2 kali 2. Nah, kalau ukuran 3 kali 3, ini nanti sudah banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Karena untuk matriks 3 kali 3 ini kita tidak bisa menggunakan cara pada matriks 2 kali 2. Salah satu metode yang paling umum digunakan ya untuk mencari determinan dari sebuah matriks berukuran 3 kali 3 adalah metode Sarus. Nah, di mana di sini teman-teman semoga bisa terlihat ya karena ini kameranya agak ngeblur, lampu saya mati. Misalkan kita memiliki sebuah matriks 3 kali 3 dengan entry-nya adalah A, B, C sama dengan I ya. Untuk mencari determinan dari sebuah matriks di metode Sarus, pertama-tama kita melakukan pengulangan dua kolom pertama. Sehingga kalau kita lihat di
Sebentar, saya mencari pulpen saya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ya. Kita memiliki matriks berukuran dengan entry A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Di metode Sarus, metode pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengulangi dua kolom pertama, entry pada dua kolom pertama untuk kita masukkan menjadi entry pada kolom keempat dan kolom kelima. Sehingga kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah entry pengulangan yang berasal dari entry pada dua kolom pertama. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan perhitungan dengan perhatikan tanda panah yang saya tambahkan di tulisan saya. Oke, kita lihat di sini ya. Terdapat dua tanda panah. Yang pertama tanda panah biru yang berasal dari pojok kiri atas menuju pojok kanan bawah dan juga panah berwarna merah dari pojok kanan atas menuju kiri bawah. Dan teman-teman perlu perhatikan lagi bahwa tanda panah ini akan melewati setidaknya atau akan melewati exactly 3 entry. Jadi pada garis biru dan merah yang saya tambahkan di sini mereka akan melewati 3 entry. Contohnya pada garis biru pertama ya, dia akan melewati entry A, E, dan I. Begitu juga dengan garis biru yang kedua, dia akan melewati B, F, dan G. Dan garis ketiga dia akan melewati entry C, D, dan H. Nah, sedangkan untuk yang tanda panah warna merah ya, yang pertama adalah yang dari sini ya teman-teman, dia akan melewati entry C, E, dan G. Kemudian garis kedua melewati entry A, F, H, dan entry ketiga melewati entry B, D, dan I. Nah, kemudian dari sini teman, untuk kita dapat menghitung determinan ya, dari matriks A tersebut, tinggal kita kalikan saja dari garis-garis yang sudah kita buat. Jadi garis biru pertama kita kalikan semua, kemudian kita tambahkan dengan garis biru kedua, kemudian garis biru ketiga juga akan kita tambahkan pada N-nya. Nah, nanti yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk garis yang warna merah itu akan menjadi minus. Ya. Jadi seolah-olah garis biru atau penjumlahan dari garis biru kita kurangi dengan penjumlahan dari garis merah. Di mana masing-masing entry yang dilewati garis kita kalikan, baru kita tambahkan. Nah, disitulah kita dapat menghitung nilai determinan dari sebuah matriks 3 kali 3. Nah, selanjutnya teman-teman, ada cara selanjutnya yang disebut sebagai ekspansi kofaktor. Nah, ini caranya sudah mulai agak belibet. Ya. Nah, dalam melakukan perhitungan determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor ya, hal pertama yang perlu kita tentukan adalah mencari nilai kofaktor yang berada pada masing-masing garis. Oke. Ini adalah tahapan cara bagaimana kita mencari. Oke, kita jelaskan dulu dari definisi kofaktor lebih dahulu teman-teman, baru akan kita jelaskan bagaimana mengerjakan nilai determinan ya dari matriks 3 kali 3. Yang pertama adalah definisi kofaktor. Nah, kofaktor teman-teman itu adalah merupakan sebuah nilai yang kita dapatkan dengan memilih salah satu entry ya pada sebuah matriks. Dicontohkan di sini saya memilih entry A di mana dia nantinya akan kita sebut sebagai minor ya, minor yang berada pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Dan nantinya karena dia berada pada baris ke-1 dan kolom ke-1, maka semua entry yang berada pada baris ke-1 dan pada kolom ke-1 akan saya coret. Nah, nanti akan tersisa seolah-olah akan ada matriks yang tidak tercoret
Di sini adalah matriks E, F, H, I. Nah, ini nanti teman-teman akan yang menjadi nilai yang akan kita gunakan untuk mencari kofaktornya. Nah, penulisannya adalah kofaktor baris 1 kolom ke 1 ya. Itu merupakan determinan dari matriks yang tidak tercoret. Sehingga kofaktor 1 itu akan bernilai dengan rumusnya ini. Minus 1, 1 ditambah 1 ditambah determinan dari matriks yang tidak tercoret. Nah, 1 tambah 1 ini dari mana? 1 tambah 1 ini nanti kita dapatkan dari letak di mana minor yang kita pilih. Atau kofaktornya mau kita cari yang sebelah mana. Jadi kalau misal di sini tulisannya adalah 1, 1, maka pangkatnya adalah 1 ditambah 1. Jika dia misal 1, 2, ya 1 ditambah 2. Kalau misal dia 3, 1, ya udah 3 ditambah 1. Nah, nanti di sini akan mempengaruhi nilai minus 1-nya. Jika dia pangkatnya negatif, maka akan tetap negatif. Jika pangkatnya ganjil, dia akan tetap menjadi negatif. Ketika dia pangkatnya menjadi genap, maka dia akan menjadi nilai yang positif. Seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan nilai kofaktor ya teman-teman. Nah, ini adalah cara bagaimana kita bisa menghitung sebuah matriks. Nah, ini adalah contoh lain ya teman-teman untuk mencari kofaktor ya. Contohnya di sini mencari kofaktor 2, 3 atau kofaktor pada baris kedua kolom ketiga. Ya, maka rumusnya adalah minus 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah 3. Ya, karena dia di sini bernilai 2, 3. Dikalikan dengan determinan dari matriks yang tidak tercoret. Karena yang tercoret pada baris kedua dan kolom pertama, maka matriksnya adalah ABGH. ABGH. Kemudian kita cari determinan dari ABGH dan tinggal kita kalikan dengan minus 1 pangkat 5. Maka akan kita dapatkan kofaktor 2, 3. Kemudian selanjutnya untuk yang kofaktor 3, 1 sama saja cara. Nah, terus bagaimana sih kita bisa mengubah ya, atau menemukan nilai determinan setelah kita mencari kofaktor? Nah, step by step-nya ada 3 step ya. Yang pertama, teman-teman, silahkan pilih satu baris bebas. Ya. Silahkan pilih satu baris bebas dulu. Oke. Kita akan memilih satu baris bebas mana yang mau kita hitung kofaktornya. Nah, ini ya. Jadi kita akan menghitung kofaktor ya, dari baris yang sudah kita pilih. Kemudian nilai kofaktor yang sudah kita temukan akan kita kalikan dengan entry pada baris yang terpilih tadi. Sehingga nanti hasilnya dari perkalian kofaktor dengan entry pada barisnya akan menghasilkan nilai determinan dari sebuah matriks tersebut. Nah, untuk metode ekspansi kofaktor ini teman-teman, kita hanya perlu memilih satu baris saja. Ya, bebas. Mau baris ke-1, mau baris kedua, mau baris ketiga, itu akan tetap menghasilkan nilai determinan yang sama. Sehingga kalau teman-teman mau pilih baris ke-1, ya nggak apa-apa. Pilih baris ke-1, cari kofaktornya, hitung determinannya. Baris kedua silahkan, baris ketiga silahkan. Tidak harus kalian hitung ketiga-tiganya, cukup pilih salah satu baris. Maka nanti nilai determinannya akan sama semua. Nah, ini adalah cara menghitung determinan dari ekspansi kofaktor. Nah, untuk ekspansi kofaktor ini teman-teman, tidak hanya bisa kita gunakan untuk matriks yang berukuran 3 kali 3. Ya. Kita bisa menggunakan ekspansi matriks kofaktor ini untuk mencari nilai determinan dari matriks yang berukuran minimal 3 baris 3 kolom atau minimal dengan ordo 3 kali 3. Jadi 4 kali 4. Bisa kalian hitung dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor
5 kali 5 pun juga bisa menggunakan ekspansi kofaktor. Jadi metode ini merupakan salah satu metode palu gada untuk mencari nilai determinan. 2 kali 2 pun juga bisa menggunakan ekspansi kofaktor. Tapi ya percuma ya, karena untuk 2 kali 2 kita tidak perlu repot-repot menggunakan ekspansi kofaktor. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Next video kita akan membahas contoh-contoh pengerjaan dalam mencari nilai determinan dari sebuah matriks. Sampai jumpa kembali.